Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan kita di hari-hari yang mulia di bulan Ramadan, dan kita sekarang menuju akhir dari bulan Ramadan. Dan umumnya kaum muslimin menganggap bahwa akhir dari bulan Ramadan adalah namanya akhir, sudah kehilangan keutamaannya. Orang-orang mulai meninggalkan masjid, dan bahkan mungkin dari beberapa hari yang lalu orang-orang mulai meninggalkan sholat tarawih, apalagi sholat 5 waktu yang berjamaah. Dan juga orang-orang sudah konsentrasi mereka untuk apa yang mereka bisa tampilkan di hari raya Idul Fitri, berupa makanan, pakaian, dan seterusnya. Padahal subhanallah, di sisi Allah justru kemuliaan itu berada di akhir dari bulan Ramadan. Puncak dari Ramadan berada di akhir bulannya. Sebagaimana Nabi SAW katakan bahwa mengenai bulan Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di malam tersebut, faqad hurim, maka dia sungguh terhalang dengan kebaikan dari kebaikan yang sangat banyak, dari kebaikan yang sangat melimpah dan juga penuh keberkahan. Itulah malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana kaum muslimin bisa kita terlalaikan? Karena umumnya kita tidak menyadari perjalanan kita. Kita menganggap perjalanan kita masih panjang, masih banyak waktu. Kita menganggap nanti ibadah nanti sajalah kalau sudah lowong, kalau sudah leluasa, urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan rumah tangga, urusan ini dan itu semuanya udah beres. Saya sudah jadi sultan, baru saya kemudian bisa konsentrasi ibadah. Tapi itu kelak menjadi angan-angan saja. Bisa jadi menjadi angan-angan saja. Karena Allah abadikan mengenai mereka yang menunda-nunda amal. Ya, dan diantaranya amal-amalan yang mulia, termasuk taubat. Allah abadikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika maut tiba-tiba sudah di depan mata. Qala rabbirji'un, ya Rabbku kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal soleh yang dahulu aku sia-siakan, yang dulu aku selalu nomor 2-kan, bahkan nomor 9 atau 20-kan. Lalu apa jawaban Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang diucapkan saja, dalih yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun,
dan di belakang dia ada barzakh, ada ada penghalang sampai hari dia dibangkitkan. Artinya apa? Terlambat semua saat itu. Ketika maut tiba-tiba sudah di depan mata, maka semua urusan sudah terlambat. Semua urusan sudah terlambat. Mau kita beramal soleh, mau berinfak, mau sholat malam, mau ikut itikaf, mau mengejar Lailatul Qadar, maka sudah terlambat. Karena saat itu kita sudah masuk yang disebut alam akhirat. Alam akhirat adalah alam antara kematian orang sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Itu yang disebut alam akhirat. Artinya alam akhirat ini bisa jadi sangat dekat. Orang kadang kita terlalaikan. Kenapa? Karena kita nganggap, tentunya ini nasihat buat saya pribadi juga, kita nganggap bahwa dah masih jauh lah. Orang-orang yang seumuran saya juga masih sehat. Orang-orang yang saya mah mungkin ada pada sakit, tapi saya masih enak, badan saya masih baik. Alhamdulillah semuanya normal, dicek. Tapi kita nggak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namanya ajal itu kalau sudah datang ke suatu kaum, ke suatu orang, kalau sudah datang nggak mungkin bisa dimundurkan dan nggak mungkin bisa dimajukan. Maka ketika kematian datang, pada hakikatnya kiamatnya telah datang. Para ulama katakan man qamat qiyamatuh. Man mat faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, maka kiamatnya sudah terjadi. Jadi akhirat itu ternyata tidak jauh, bisa jadi sangat dekat. Kalau kita meninggalnya tahun depan, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, berarti kiamat kita kapan? Kalau kita meninggal tahun depan, kiamat kita kapan? Tahun depan. Kalau kita meninggal bulan depan, kiamat kita kapan? Bulan depan. Kalau meninggal besok, besok kiamat kita. Sebagaimana ulama tadi katakan, man mat faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa meninggal, kiamatnya telah terjadi, kiamat diri dia. Artinya, kalau besok kita meninggal, kiamat kita besok dan akhirat kita besok. Karena namanya akhirat itu dimulai dari kematian seseorang. Karena saat itu sudah selesai urusan amal. Mau beramal soleh, mau sholat selalu kita tepat waktu, mau berinfak, mau berbakti pada orang tua, mau berbakti pada suami misalnya, atau kemudian juga melakukan amal-amal soleh lain, mau ikut pengajian rajin, baik, menyimak dengan baik, sudah terlambat saat itu. Sudah terlambat. Maka bersegeralah beramal. Terutama 10 hari terakhir ini adalah masa keemasan. Ini adalah ladang terbaik kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Karena Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Para ulama kalau bicara mengenai keutamaan Lailatul Qadar, maka mereka mengatakan, para ahli tafsir, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang dimaksud di sini, kami menurunkannya Al-Quran, setidaknya ada 2 yang difahami ulama. Yang pertama, sejumlah ulama mengatakan kami menurunkannya di Lailatul Qadar, maksudnya menurunkan Al-Quran, kitab yang sangat mulia. Yang pertama difahami antara oleh sejumlah sahabat, antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Al-Quran diturunkan fi jumlatin wahidatin, diturunkan dalam satu paket sekaligus dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, ke tempat yang namanya Baitul Izzah di langit dunia. Itu dalam satu kali penurunan, diturunkan sekali.
Dan kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun secara berturut-turut sesuai dengan keadaan yang menimpa beliau atau peristiwa-peristiwa yang menimpa beliau. Diturunkan selama 23 tahun berturut-turut. Dan yang diturunkan dalam jumlah dalam satu paket, itulah yang diturunkan dalam malam Lailatul Qadar. Itu pendapat antara lain Abdullah ibnu Abbas. Sebagian ulama lain memahami bahwa diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu yang peristiwa yang terjadi ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Ketika beliau tiba-tiba ketika tahannuts di Jabal Nur, ya, tiba-tiba datang sosok yang bercahaya, kemudian dia mengatakan Iqra, bacalah. Kemudian beliau mengatakan ma'a nabi qari, saya nggak bisa baca. Kemudian dia mendekapku, dia membaca, dia mengatakan lagi Iqra. Nabi SAW menjawab ma'a nabi qari, saya tidak bisa membaca. Kemudian kali ini dia mendekapku dengan lebih keras, lebih mendekap. Lalu dia mengatakan Iqra, bacalah, ma'a nabi qari. Kemudian orang tersebut mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama apa? Insana bil qalam. Betul ya, Pak? 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah, itu terjadi sebagian ulama memahami pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi disebutkan kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, itu yang difahami ulama itu yaitu turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan yang berikutnya waktu ketika diturunkannya pada surat Al-Alaq, surat ayat pertama dari Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang Anda ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1 bulan, daripada 1000 bulan. Kenapa Lailah artinya malam? Al-Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Dalam bahasa Arab, Al-Qadar disebut Qadar, Lailatul Qadar itu ada tiga makna. Ada 3 makna. Makna yang pertama, Al-Qadar artinya yang memiliki nilai atau yang mulia, dan itu sesuai dengan makna bahwa disebutkan bahwa dia lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, tentunya yang sesuatu yang lebih baik dibandingkan waktu yang begitu panjang, dia sangat mulia. Sehingga Al-Qadar pertama maknanya Lailatul Dzata Syaraf, malam yang memiliki kemuliaan. Malam yang memiliki kemuliaan. Dan itu qadar ini sama seperti dalam bahasa Indonesia ya. Ini kadarnya gimana nih? Ini kadarnya luar biasa. Artinya memiliki nilai. Kadar di sini memiliki nilai kemuliaan. Yang kedua, makna qadar artinya doyik atau sempit. Maknanya sempit atau terbatas. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi hanan. Ini cerita mengenai orang manusia yang tertipu. Kalau dikasih banyak duit, dia menganggap bahwa Allah memuliakanku. Jadi dia menganggap bahwa kekayaan, kedudukan yang dimilikinya, ini artinya karena Allah memuliakan saya. Di ayat berikutnya dalam surat Al-Fajr Allah sebutkan idza mabtalahu faqadara alaihi, ketika kami menguji dia dan kami sempitkan rezeki dia. Padahal tadi juga kebanyakan rezeki, diberikan rezeki melimpah, itu bukan, itu judulnya ujian juga ya. Sebaliknya juga ketika disebutkan mabtalahu faqadara alaihi, ketika kami mengujinya dan kami sempitkan rezekinya. Nah, di situ ada kata qadara yang artinya sempit.
artinya sempit. Kenapa malam itu disebut sempit? Kalau dalam bahasa Sunda harerin. Kenapa harerin? Kenapa? Mungkin ada yang bisa terfikirkan kenapa harerin, Pak, malam tersebut? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Karena pada malam tersebut turun malaikat-malaikat dan juga ruh. Ar-ruh itu maksudnya siapa? Malaikat Jibril, pemimpin malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan Jibril alaihissalam memimpin para malaikat langsung dari Sidratul Muntaha menuju ke bumi. Mereka turun pada malam yang mulia tersebut. Jumlah mereka dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jumlahnya melebihi jumlah kerikil yang ada di bumi. Subhanallah. Kita tidak tahu bagaimana mereka turunnya, karena kalau ukuran asli malaikat itu sangat besar, sangat besar. Malaikat ini sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Sepanjang hidupnya Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril sepanjang hidupnya 2 kali dalam rupa aslinya. Pertama di Sidratul Muntaha ketika beliau Mi'raj, dan juga yang pertama sebelumnya beliau melihat di kota Mekah. Ketika beliau berjalan di kota Mekah lalu mendengar suara dari langit, beliau mengangkat kepalanya, kata Nabi SAW, "Sami'tu sautan minas sama", aku mendengar suara dari langit, "farafa'tu ra'si", maka aku mengangkat kepalaku, "fa idza malakul ladzi ja'ani bi Hira", ternyata malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Apa yang dilakukan malaikat tersebut? Jalisun ala kursi, dia lagi duduk di atas kursi, ma bainas samai wal ard, kursi yang besarnya menutupi ruang antara langit dan bumi. Subhanallah. Apalagi kalau di Arab, kalau di kita nggak bisa kelihatan, bumi terbentang luas. Kalau di Arab, di padang pasir, bumi itu kan terlihat, Pak, terbentang dengan luas. Itu tertutupi. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, satu sayapnya sudah cukup menutupi antara ruang langit dan bumi. Satu sayapnya. Lalu bagaimana mereka turun? Allahu a'lam bishawab. Apakah mereka turun dengan rupa malaikat aslinya ataupun dengan disesuaikan? Karena kayak malaikat Jibril juga terkadang datang kepada Nabi SAW dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu. Oleh karena itu, begitu juga dengan malam itu. Kita tidak tahu, hanya saja jumlah mereka akan sangat banyak turun ke bumi. Mereka kemudian membawa apa? Membawa rahmat. Jadi turunnya mereka bukan hanya sekedar turun, mungkin berkunjung saja, bukan. Turunnya mereka, kata para ahli tafsir, antara Ibnu Katsir mengatakan mereka membawa keberkahan dan rahmat. Membawa keberkahan pada malam tersebut, Lailatul Qadar, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini malam yang luar biasa. Sampai disebut sempit, haririn. Masjid lagi banyak di sini. Lagi ada pengajian kelurahan, Kalau pengajian yang biasa di sini antawanti wetan kan jadi haririn masjid. Rasanya lega. Begitu pula bumi pada saat itu. Ini makna kedua. Makna ketiga disebut Al-Qadar, maknanya antara lain takdir. Takdir. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah menetapkan takdir bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta dalam bentuk takdir yang disebut takdir sanawi. Takdir sanawi. Apa yang disebut takdir sanawi? Takdir tahunan. Jadi Allah menentukan takdir dalam berbagai bentuk. Ada yang ketika seorang anak baru mau lahir, maka itu Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan takdirnya ketika masih di janin ibunya. Disebutkan mengenai apakah dia akan seperti apa, apakah akan sehat atau sakit-sakitan, bahagia atau celaka, juga mengenai ajalnya. Ada malaikat yang bertugas menulis di janinnya.
atau ketika dia masih di janin. Juga ada malaikat yang bertugas, ya, tanda kutip dalam bahasa kita, mereka bagian mengeksekusi. Mereka yang diberikan takdir tahunan. Allah berikan kepada mereka takdir tahunan yang akan disebutkan tahun ini dia akan, apa yang akan terjadi pada dia. Nasallahu al-afiyah. Apakah dia akan diberikan kebahagiaan atau kesengsaraan, diberikan sehat atau diberikan sakit-sakitan, atau diberikan usia yang lebih panjang, atau bisa jadi ini adalah tahun terakhir dia berada di muka bumi. Berada di muka bumi. Ya, itulah makna takdir sanawi. Ya. Ini antara lain para ulama fahami dari surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amran min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Artinya apa? Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maknanya pada malam itu diturunkannya urusan yang penuh hikmah, maksudnya takdir semua makhluk, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau mengetahui apa yang akan terjadi, kapan kita untuk tahunan, itu malam Lailatul Qadar. Ya. Oleh karena itu, dan juga ada yang takdir di sisi Allah. Catatan takdir di sisi Allah adalah yang tidak mungkin berubah, yaitu di Al-Lauh Al-Mahfuz. Yang di Lauh Al-Mahfuz. Jadi semacam ini tuh pada malam Lailatul Qadar diserahkan catatan takdir pada seseorang bagi malaikat yang kelak dia akan, ya kalau di kita ya petugas operasional, ya Allahu a'lam bishawab. Mereka yang kemudian akan melaksanakan perintah Allah berkaitan dengan ketetapan pada seseorang, ya. Oleh karena itu, malam apapun makna yang tadi disebutkan, dan masing-masing juga bisa bermakna bersamaan, tiga makna tadi bisa juga difahami secara bersamaan. Dia adalah malam yang mulia, dia adalah malam yang sempit, dan dia juga adalah malam penetapan takdir. Semuanya menunjukkan kedahsyatan malam tersebut. Kedahsyatan malam tersebut. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat dan juga tadi ruh pada malam tersebut membawa segala urusan. Urusan di sini tadi yang disebut takdir. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kesejahteraan, keselamatan sampai terbitnya fajar. Bagaimana tidak sejahtera dan bagaimana tidak mendatangkan keselamatan. Malaikat membawa barokah dan rahmat pada malam tersebut. Sehingga seseorang yang dia tidak ditipu oleh syaitan, yang semoga Allah menolong kita pada malam tersebut, dia ketika beribadah di sana, dia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Sujudnya dia pada malam tersebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Sujudnya dia pada malam tersebut lebih baik dibandingkan orang yang sujud terus menerus 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, adakah orang yang tanpa henti bersujud 83 tahun 4 bulan, Pak? Tidak ada. Tapi ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga umumnya ulama fahami Lailatul Qadar itu hanya diturunkan kepada umat Nabi SAW. Umat-umat terdahulu diberikan usia panjang. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam
waktu beliau berdakwah saja 950 tahun. 950 tahun waktu dakwahnya beliau, ya. Begitu pula dengan Nabi Adam, usianya sekitar segitu, ya. Dan mereka memiliki waktu yang panjang untuk berbakti kepada Allah. Namun umat kita, kata Nabi SAW, a'maru ummati, usia umatku ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melewati usia tersebut. Ya, yang melewati usia tersebut, Bapak Ibu, Masya Allah, termasuk bagian yang sedikit. Ya, dan ini sebuah bonus yang luar biasa yang harus disyukuri. Artinya usia umat Nabi Muhammad SAW tidak menyamai usia umat-umat sebelumnya, sehingga kesempatan beramal mereka tidak sepanjang umat-umat sebelumnya. Oleh karenanya Allah berikan sejumlah kemuliaan pada waktu dan tempat atau amalan tertentu yang dengannya seseorang bisa menyamai umat-umat terdahulu. Contohnya Allah pilih tempat Makkah, sujud di sana lebih baik daripada 100.000 kali dibandingkan sujud di masjid-masjid lain. Kemudian apa? Sujudnya di waktu tertentu, yaitu di Lailatul Qadar, lebih baik daripada sujudnya orang tadi 83 tahun 4 bulan. Rukuknya, berdirinya, berdoanya, membaca Al-Qur'annya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Nah, itulah Allah yakhluqullahu ma yasha'u, Allah wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Maka lahumul khiyar. Adapun apa yang diciptakan oleh Allah, makhluk tidak memiliki pilihan. Itu semua pilihan Allah. Allah memilih Mekah sebagai tempat yang paling mulia. Sebaliknya juga, atau di sisi lain Allah memilih waktu yang mulia, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, itu semua pilihan Allah. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meraih malam tersebut? Yang pertama tentunya berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan. Sebagian ulama mengatakan perbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Minta pertolongan kepada Allah bahwa kita ini lemah. Bisa jadi kita ngomong Lailatul Qadar seperti ini, begini dan begitu, tapi pada saat waktunya kita dilalaikan oleh urusan, terutama naudzubillah urusan dunia. Ya, kalau tidak mendesak urusan dunia, ya, tidak ada darurat, maka kita berusaha agar Allah memberikan pertolongan bisa ibadah di malam tersebut. Kemudian yang berikutnya kita dengan berbekal ilmu dan juga kita berazam. Berazam ini artinya bertekad, berusaha sebisa mungkin. Dan di antara salah satu bentuk azam bagi mereka yang memiliki keleluasaan, mereka bisa dengan beriktikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan. Suatu ibadah yang Nabi SAW lakukan terus semenjak beliau pindah dari kota Makkah menuju Al-Madinah An-Nabawiyah, kota kenabian. Semenjak beliau pindah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau berdiam diri 10 hari di masjid. Semenjak kapan? Malam ke-21. Malam 21. Beliau berdiam diri. Ya. Dan tidaklah keluar kecuali hanya kebutuhan hajat yang mendesak. Hajat yang mendesak. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka itu yang terbaik. Karena orang yang berusaha iktikaf dan dia berusaha menjaga waktu-waktunya di waktu iktikaf, maka insya Allah dia kemungkinan besar akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kalau misalnya kalender Bapak semuanya tanggal merah, Pak. Ya. Ayo coba kalau kita nggak ada urusan mendesak, ya, yang belum pernah misalnya, ya. Apalagi kalau masjidnya representatif. Ada tempat kita bisa buat, saya kira kalau masjid ini lumayan representatif, di atas bisa dipakai gitu kan. Bisa ada orang menginap, membawa kasur, bawa kasur saja. Kalau masjid komplek lebih enak, karena kita bukan masjid transit. Ya. Kayak masjid kami,
itu dibatasi berapa orang saja supaya kita lebih enak, lebih khusyuk. Mau bawa kasur, mau bawa apa silahkan, itu kan. Kemudian apalagi ya, itu yang utama. Dan itikaf ini boleh buat laki-laki dan juga anak-anak yang tamyiz. Tamyiz ini yang sudah dia memiliki, belum balik, cuman dia sudah bisa membedakan antara bahaya kalau jalan di pinggir, usia sekitar 7 tahunan, mudah dia bisa diatur, ya, tidak mengganggu, maka itu bisa. Begitu juga dengan wanita. Wanita, kata para ulama, boleh beriktikaf selama memenuhi syarat. Syaratnya antara lain apa? Tidak terdapat fitnah. Fitnah di sini maksudnya tidak terdapat ujian. Ketika dia ke masjid aman, juga terhindar dari macam gangguan ataupun segala macam yang tidak yang dihindarkan, ya. Kemudian juga di masjid tempatnya dia terpisah dari laki-laki dan aman dari pandangan laki-laki. Itu tentunya perlu disetting, ya. Tempatnya dia tidak bercampur baur dengan laki-laki, ya. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah mendapat izin dari suami atau dari walinya. Kalau dapat izin, ya, maka diperbolehkan. Apalagi kalau suaminya memang sama-sama di masjid, ya. Kalau kita tidak bisa, kemudian tidak bisa full, maka minimal kita malamnya kita datang. Yang disebut malam itu kapan? Yang disebut malam itu dalam istilah orang Arab, al-lail, itu dari mundu, yakni ghurubi syams, dari waktu tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Itu yang disebut malam dalam istilah orang Arab. Dari ba'da maghrib itu istilah malam. Sampai kapan? Ila tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu apa? Waktu subuh. Jadi kalau mudahnya waktu malam itu dari setelah azan maghrib sampai waktu azan subuh. Nah, itu gampangnya. Itu yang disebut malam. Ya. Maka seseorang kalau memang tidak bisa, minimal dia berusaha dari malamnya dia berada di masjid. Ya. Nggak bisa full. Saya cuman mungkin datangnya baru jam 10. Kalau kita memang tidak bisa, ya minimal ya tidak apa, datang saja ke masjid. Datang saja ke masjid jam 10. Cuman bisa datang jam 12 nggak apa-apa. Ya, cuman bisa datang jam 1 tidak mengapa. Ya, kalau memang kita tidak bisa, saya masih banyak urusan. Ya, pekerjaan saya. Kalau kita nggak bisa, sekarang alhamdulillah banyak kesadaran. Orang-orang yang memiliki perhatian besar pada ibadah, mereka ngambil cuti justru di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang bahkan sengaja pergi ke tanah suci, itikaf di sana. Ya. Jadi kalau memungkinkan seperti itu. Kalau tidak, ya tadi minimal kita bisa datang. Ya. Karena taruhannya terlalu besar. Bisa jadi sujud kita lah yang diterima itu justru di malam itu, yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Bisa jadi istighfar kita yang diterima di malam tersebut, yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Taruhannya sangat besar kalau kita bablas saja, dibiarkan malam-malam itu dengan sekedar tidur atau naudzubillah justru kita disibukkan oleh urusan dunia, buka bersama. Biasanya godaan buka bersama itu di 10 hari terakhir. Banyak undangan buka bersama, terutama yang masih aktif mungkin. Buka bersama ini, buka bersama itu, subhanallah. Ya. Buka bersama grup TK ya. Grup TK tahun berapa ini Pak? Tahun 73. Allahu Akbar. Masih ada grupnya, ya, grup WhatsApp alumni TK Pertiwi tahun 73. Subhanallah. Yuk buka bersama. Ya. Nah, ini artinya jangan sampai kita dilalaikan seperti itu. Ya. Kalau tidak bisa minimal kata para ulama, lalu apa saja yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan pada malam tersebut, seseorang memperbanyak doa, memperbanyak
membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak sholat. Dan yang paling afdol adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu mengumpulkan doa, mengumpulkan bacaan Al-Quran, mengumpulkan gerakan-gerakan ibadah. Ini yang paling utama, sholat. Tapi kan saya tadi sudah tarawehan di masjid, itu kan sudah sampai tarawehan. Lalu bagaimana? Apakah saya masih bisa sholat malam lagi? Umumnya ulama dunia, bukan ulama atau ustadz lokal, tapi umumnya ulama dunia memahami boleh. Karena umumnya ulama memahami bahwa sholat malam itu tidak dibatasi dengan rakaat. Dan itu antara lain yang dipraktekkan di dua tanah suci, dua tempat yang tentunya diperhatikan oleh para ulama-ulama dunia ibadah di sana. Andaikan ada kemungkaran, tentunya akan diingkari. Di sana di tanah suci, biasanya setelah tarawih, sebelum Covid, itu pada Isya 23 rakaat. Pada Isya. Biasanya Isyanya ditambah setengah jam dari waktu azan, supaya orang bisa lebih leluasa. Tapi setelah Covid, jadi 13. Setelah Covid, jadi 13. Dengan witir. Nanti setelah itu, jam setengah 1, dimulai lagi sholat tahajud. Sholat tahajud sebanyak 11 rakaat. Sebanyak 11 rakaat. Bagi mereka yang mengikuti, apakah bisa mengikuti keduanya? Bisa mengikuti keduanya, tapi witirnya cuma sekali. Karena kata Nabi SAW, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bisa di awal atau di akhir. Bisa di awal atau di akhir. Atau kata para ulama, dia bisa di awal ikut sama yang pertama, tapi nanti yang kedua, ketika imamnya witir, dia jangan niatkan witir, dia sholatnya 2 rakaat saja. Jadi ketika imam ganjil, dia genap. Dan itu boleh, imam sama makmum berbeda, niat itu boleh. Ya, penjelasannya saya kira pernah kami jelaskan juga di sini. Nah itu dia bisa lakukan. Dia ikut sholat tarawih, nanti di sini ada sholat malam. Tahajud ada ya. Nah, dia bisa juga ikut tahajud. Ya. Dan ini diperbolehkan menurut umumnya ulama. Ya. Nah, itu dia bisa lakukan. Kalau tidak, mungkin ya dia membaca zikir, dia berdoa. Doa apa yang dibaca? Doa secara umum, semua doa kebaikan tentunya kita bisa baca. Namun di antara doa yang dianjurkan khusus di malam tersebut, ya, antara lain doa yang diriwayatkan dari Aisyah. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar pada malam tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang harus saya katakan? Maka Nabi SAW mengatakan, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka maafkanlah aku. Nah ya, itu doa yang bisa kita ulang-ulang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di samping doa-doa lain yang masyhur dari Nabi SAW seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa-doa lainnya yang berisi kebaikan. Ya, karena kalau kita ketahui tadi, itu malam diturunkannya takdir sanawi, maka kita memperbanyak doa agar Allah menentukan kebaikan bagi kita. Ya. Itu antara lain yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kita bukan terlalaikan, saya tidak bisa ternyata menginap. Apa yang bisa saya lakukan? Minimal khususnya buat laki-laki, dia sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Minimal itu. Karena Nabi SAW katakan, ya, man shalla al-isya was subh fi jama'atin, barang siapa sholat subuh dan isya dalam jamaah, maka bagi dia, ya, ka ajri qiyamul lailih, dia seperti orang yang pahalanya sholat semalam suntuk. Artinya minimal dia mengerjakan 2 sholat ini berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Kalau dia memang tidak bisa seperti itu. Lalu kemudian kalau boleh tahu, apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda dari Lailatul Qadar tersebut? Ciri Lailatul Qadar
dalam hadis-hadis yang sahih itu umumnya disebutkan ciri-ciri setelahnya. Ciri-ciri setelahnya. Hadis-hadis yang paling kuat itu berbicara mengenai ciri-ciri setelahnya. Apa ciri-ciri setelahnya? Nabi SAW dikatakan, pertama gini, kita ketahui bahwa kapan Lailatul Qadar itu, Nabi SAW katakan cari dia di 10 hari terakhir. Dalam hadis lain cari dia di malam-malam ganjil. Dalam hadis lain Nabi SAW bilang cari dia di malam 21, cari dia di malam 23, cari dia di malam 27, cari dia di malam 25 ya, 29. Ya, dalam hadis lain cari dia di malam 27. Intinya di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil. Cuma Nabi SAW dikatakan beliau aku dilupakan kapan tepatnya. Dan ini kata para ulama ada hikmah yang besar kenapa dilupakan. Sehingga kalau seseorang tahu bahwa satu malam Lailatul Qadar, dia ibadahnya cuma malam itu saja. Besok-besoknya sudah berhenti. Saya sudah dapat kok Lailatul Qadar tadi malam, gitu kan? Sehingga dirahasiakan, dan menurut umumnya ulama Lailatul Qadar ini berpindah setiap malam, setiap tahunnya sesuai dengan ilmu Allah, ya, tidak menetap di satu tanggal. Mengenai tandanya, tanda-tanda yang sahih, hadis-hadis yang sahih menjelaskan mengenai tanda yang terjadi setelahnya, yang terjadi setelahnya. Yang terjadi setelahnya, Nabi SAW sebutkan dalam sejumlah hadis, aku dibuat lupa kapan Lailatul Qadar. Hanya saja aku ingat, kata beliau, ketika aku sholat subuh, ya, kepalaku aku bersujud dengan kondisi tanah becek. Jadi si tanah itu menempel di dahi beliau yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu Masjid Nabawi, kita ketahui, di bagian tengahnya itu terbuka dan lantainya belum ada tegel dan segala macam, hanya tanah. Sehingga ketika air hujan, ketika ada hujan maka akan masuk air dan membasahi sehingga orang sholat dalam keadaan becek, ya. Nah, begitu pula pada malam tersebut kata Nabi SAW, aku bangun itu dahiku ada bekas tanah. Artinya apa? Malamnya hujan. Di antara tanda lain kata Nabi SAW, matahari tidak bersinar terik di keesokan harinya. Dan biasanya kalau Bapak Ibu yang memperhatikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu selalu ada hari yang matahari itu tidak terik, selalu ada dalam 10 hari itu, ya. Dan kadang kita ya kalau yang itikaf suka perhatiin, wah ini nih ada nih. Hanya saja masalahnya kadang bukan cuma sekali, tapi 2 kali kadang. Ya. Jadi kenapa ya? Antara namanya misteri. Ya. Semuanya dibuat. Kalau misalnya hari ini udah ada beres, berarti udah pulang aja kita udah itikaf, udah dapat Lailatul Qadar. Ya, ternyata 2 hari lagi juga seperti itu. Nah, itu kan orang jadi akhirnya menjaga ibadahnya terus. Itu hikmahnya antara lain. Ya. Adapun hadis-hadis yang menerangkan mengenai tanda-tanda di malamnya, ya, itu sebagian ulama ada yang mengatakan hadisnya lemah umumnya. Tapi ada yang hadisnya cukup kuat, yaitu antara lain pada malam tersebut malam yang fihi sakinah, ya. Artinya malam tersebut diturunkan ketenangan, ya. Diberikan ketenangan pada malam tersebut, ya. Tapi mungkin kita dengar ada hadis yang mengatakan, ya, tidak ada anjing yang menggonggong, terus pohon-pohon tidak bergerak. Itu sebagian ulama yang mengatakan hadisnya lemah, ya. Kayak kami ingat dulu kami pernah, ya, sama teman-teman berusaha belajar itikaf satu masjid yang sepi. Ternyata tenang sekali. Wah, ini nih kayaknya nih. Ini malamnya. Ketika kita sengaja gitu agak di beranda masjid supaya tenang. Ketika tenang gitu tiba-tiba kok, wah udah gagal. Malah ada yang menggonggong gitu kan. Ternyata memang apa yang tidak ada gonggongan ini sebagian ulama yang mengatakan hadisnya lemah. Artinya memang ya malam bisa jadi hujan, tenang, namun beberapa tanda alam lainnya berjalan seperti biasa. Wallahu alam bisawab. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan.
kita berusaha tadi mengingat belum tentu kita bisa dapat Ramadan tahun depan. Maka bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, dan ini kesempatan kita bisa memperbaiki ibadah kita yang banyak bolongnya, banyak kekurangannya. Juga ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, azamkanlah serta berdoalah kepada Allah untuk bisa beribadah di malam-malam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Silakan, Pak. Gimana, Pak? Kurang jelas suaranya. Pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dari 1 sampai 114. Bukan dalam bentuk mushaf. Allahu a'lam. Iya. Diulangi katanya pertanyaannya, Pak, kata ibu-ibu, supaya bisa dapat faidah. Diulangi lagi. Menyebutkan bahwa jumlah Allah yang itu akan diketahui setelahnya itu. Iya. Bukan dirasakannya, tanda-tandanya. Tandanya baru ketahuan antara lain setelah besoknya. Itu yang paling hadis-hadis yang paling sahih itu berbicara mengenai alamat. Alamat itu dalam bahasa Indonesianya tanda-tanda. Alamat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya alamat artinya tanda-tanda. Tanda-tanda diketahui Lailatul Qadar itu baru terlihat jelas esok paginya. Kalau pas malamnya memang misterius. Tadi hikmahnya itu. Kalau orang tahu, wah ini tanda-tandanya. Udahlah saya ibadah benar-benar di sini. Itu jadi ujian bagi manusia. Kalau dia jujur beribadah, maka dia akan benar-benar beribadah di setiap waktunya. Jadi yang bisa merasakan tanda-tanda itu berarti dia benar-benar sempurna. Oh enggak. Yang bisa melihat tanda-tandanya semua orang. Semua orang bisa melihat tandanya. Bahkan di YouTube itu atau di Arab sana ada satu stasiun TV yang dia sengaja melakukan surveillance, pengawasan di pantai, ya, pasang kamera di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Mana yang besoknya matahari tidak bersinar terang, yang segala. Ternyata memang ada malam-malam yang dia memiliki yang besoknya itu benar-benar mataharinya itu sebagaimana yang disebutkan oleh hadis, ya. Artinya bisa dilihat. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sebagian orang ada yang kisah-kisah dia dapat cahaya atau tiba-tiba ada seorang yang bersosok putih, baju putih, rambut putih, jenggot putih. Taunya tetangga kita. Lampu tacan di Paruman di bumi. Ya, artinya bukan dengan sosok-sosok yang seperti itu. Artinya orang dapat Lailatul Qadar itu tidak ada tiba-tiba gimana ya, tidak ada. Cuman kata para ulama, orang dapat Lailatul Qadar itu tandanya adalah dengan dia lebih giat beramal atau konsisten beramal setelahnya. Sama seperti Ramadan. Sebagian ulama ketika ditanya apa tanda seseorang ibadah Ramadannya diterima, maka dia menjadi ibadahnya lebih baik.
Ya, karena balasan terbaik untuk orang yang beribadah, ibadahnya menjadi lebih baik. Karena itu kan semua proyek. Orang proyeknya bagus, excellent, dikasih proyek lagi sama orang yang ngasih pihak yang ngasih proyek, sama pemerintah. Ini bagus sih kerjaannya, kasih proyek lagi. Dan seperti itu. Nah, jadi bukan yang tadi dibilang ada sebagian orang menganggap ada cahaya, seberkas cahaya tiba-tiba masuk ke dalam masjid menimpa wajahku. Semua ini kisah novel itu. Itu Pak ya. Itu seperti ibadah itu. Jadi kalau ada 50 itu bukan biasa, setelah pulangnya itu ya. Iya, akan lebih baik, akan lebih baik. Itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukanlah balasan kebaikan melainkan kebaikan itu pula. Masa lagi, ya itu terakhir dalam cara pembersih atau membersihkan badannya. Tapi ada seseorang yang akan memberikan zakat setelah sholat itu badannya. Jadi Betul. secara biasa. Jadi apakah orang yang begini Orang yang apa? Ramadannya itu satu salahnya itu akan bersih atau masih Allahu a'lam bishawab. Tadi tidak disebutkan setengahnya, hanya saja disebutkan menurut jumhur ulama kalau diberikan setelah sholat id, dia memang bisa berzakat fitrah, hanya saja berkurang pahalanya. Tapi kalau jumlah takarannya setengah, Allahu a'lam, itu tidak disebutkan demikian. Hanya Allah yang tahu. Apakah kemudian dia bisa bersih dari yang kesalahan dan dosa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kelalaian yang dilakukan bulan Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala bisawab. Itu kembali lagi kepada penerimaan berhubungan erat dengan keikhlasan dan dan juga dosa-dosa yang dia lakukan. Itu semuanya ilmunya ada di sisi Allah. Allahu a'lam bishawab. Yang hanya kita bisa lakukan kata para ulama itu kalau bisa ditanya apakah yang kayak gini kemudian pahalanya sama dan begitu, mereka hanya mengatakan yurja bidzalik, diharapkan seperti itu, karena kita tidak tahu secara persis. Hanya dari hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, hal itu antara lain diperbolehkan, gitu saja. Ya, ya. itu kalau 10 hari terakhir itu yang puncaknya tapi masih pernah misalkan jangan menjalankan sholat malam atau bulan malam sampai bulan Ramadan dan sholat malam ini menjalankan 100% lagi itu Sama sekali tidak ada pertentangan, Pak. Artinya sholat malam, sholat tahajud itu bagian, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir itu semua bagian dari sholatul lail. Sholatul lail itu sholat yang dilakukan daripada isya sampai pada fajar, sampai qobla fajar. Jadi sholat-sholat sunat yang dilakukan di waktu tersebut disebut sholatul lail. Seperti itu, Pak. Enggak. Itu mah sholat lail memang selalu jaga. Terus lebih ditekankan di 10 hari terakhir. Silakan bila ada yang lain bertanya. Silakan. Perasaan keluar dari tema terus nih. Kalau nanya. Jadi kan dalam hal itu kalau misalnya hari Jumat itu harus diperbanyak sholawat kepada Nabi kan. Nah, saya membaca hadis bahwa para sahabat itu kan bertanya bagaimana sholat kepada Nabi. Nah, Rasul menjawab sholawat ibadahnya karena dimaknai sholat. Nah, bagaimana dengan sholawat yang banyak kita jumpai di zaman kita ini, Ustaz? Apakah bisa diamalkan atau tidak? Baik, mengenai sholawat yang bisa digunakan, yang terbaik dan yang paling afdol, sholawat-sholawat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang mulia. Dalam hadis-hadis yang mulia, itu yang terbaik. Contohnya Ibrahimiyah. Sebagaimana yang kita baca dalam tasyahud akhir atau tasyahud awal. Tasyahud akhir, yang dibaca dalam tasyahud akhir. Nah itu artinya itu yang paling terbaik. Oh yang ini lebih panjang, yang ini dapat ijazah segala macam. Ini ijazah langsung dari Nabi SAW. Ditulis oleh penulis perkataan Nabi SAW yang paling dianggap paling kredibel di atas muka bumi. Contohnya dalam
Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Artinya dapat ijazah langsung tuh kalau kita baca dari hadisnya, ya. Itu yang terbaik. Ya, kalau tidak dalam lafaz-lafaz yang lain memang terdapat keleluasaan. Antara lain yang paling pendek Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu lafaz yang paling pendek. Adapun mohon maaf dengan lafaz-lafaz sholawat yang banyak beredar di masyarakat, baca sholawat ini setiap hari Jumat maka akan mendapatkan keutamaan, rezeki akan mengalir seperti air. Seperti kalau lagi musim banjir, jangan bilang air seperti air banjir di belakang rumah ya. Keriuh seperti ya akan datang kepadamu katanya. Putar ini kan di YouTube banyak itu ya. Sholawat Jibril, sholawat ini, sholawat itu. Nah ini seringkali kita khawatirkan sholawat-sholawat ini kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu maknanya. Takutnya ada unsur berlebihan kepada Nabi SAW. Dan itu sudah banyak terjadi, sholawat-sholawat yang dibuat, kita nggak ngerti artinya, kita ikut-ikutan bacanya. Taunya bagi orang yang ngerti bahasa Arab dan juga faham masalah akidah, ternyata ini ada sifat gulu berlebihan ke Nabi SAW yang dilarang. Maka yang paling aman dan paling afdol, pakai saja dari lafaz-lafaz yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, seperti itu. Silakan Pak, ada yang tanyakan lagi? Ya. Ya. Ini di malam 10 akhir kan malam ini sudah melaksanakan sholat tarawih. Terus apakah kita juga melaksanakan Tahajud? Juga. Ya. Tahajud. Terima kasih. Ya baik. Itu yang tadi kami jelaskan dan itu yang sudah dilaksanakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Boleh Pak. Karena umumnya ulama memahami bahwa sholat malam Nabi SAW itu tidak dibatasi dengan 11 karena yang 11 itu witir beliau ya. Dan beliau mengatakan sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat dan beliau tidak membatasi, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, orang yang paling faham mengenai sunnah Nabi SAW. Gak mungkin ada orang ratusan tahun setelah Nabi SAW ngaku lebih faham sunnah Nabi SAW dibandingkan murid-murid beliau sendiri. Murid beliau yang tahu bagaimana perkataan dan sifat dan tata cara ibadah beliau, mereka lebih faham. Mereka memahami Nabi SAW itu sholat 11 rakaat dengan begitu panjangnya. Sedangkan mereka tidak bisa menyamai dengan rakaat yang pendek namun panjangnya bisa Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu berdiri, itu mereka nggak kebayang ya, atau memang tidak bisa. Apalagi kita jauh lebih ini. Makanya mereka dengan memperbanyak rakaat. Dan sehingga artinya boleh seseorang ya sebagai melakukan ribuan tahun di antara kaum muslimin, sholat itu lebih dari 11 rakaat. Sholat tarawih ya sebagaimana dilakukan ulama terdahulu, antara lain ada sampai 23, bahkan zamannya Imam Malik sampai 30-an. Imam Malik ini zamannya cucunya para sahabat. Kalau bid'ah pasti akan dimungkari, apalagi di kota Madinah, kota pusatnya keilmuan pada saat itu ya. Kemudian juga kalau seseorang udah witir bagaimana? Tidak mengapa Pak, asal jangan witir 2 kali saja. Tapi kan saya sudah witir, katanya witir itu sholat terakhir. Sholat witir itu disunahkan diakhirkan, tapi bukan wajib. Nabi SAW katakan, ij'alu akhiru sholatikum fil lail witra. Jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari witir. Tapi itu bukan perintah yang isinya kewajiban, perintah sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW, beliau pada prakteknya, beliau pernah sholat witir, setelah itu beliau sholat lagi. Beliau sholat lagi dalam keadaan duduk 2 rakaat. Artinya di situ para ulama memahami setelah sholat witir itu bukan berarti ditutup, nggak boleh lagi sholat sunat, boleh. Ya, cuman tidak diulang sholat witirnya, dan yang terbaik memang di akhir. Tapi kalau itu boleh karena Nabi SAW pernah melakukannya. Jelas Pak kira-kira ya? Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Bolehkah kita mengkhususkan sedekah di 10 malam tersebut? Misalkan tadi dibagi 10 hari atau dibagi 10 malam. Iya, Allahu a'lam bishawab.
kalau secara umum pokoknya ibadah di malam itu dapat dilipat gandakan. Kalau kita ada keluasan buat sedekah, maka tidak mengapa sedekah. Dan para sebagian ulama ya kadang kalau ada waktu-waktu yang mulia, mereka itu melaksanakan dari berbagai sisi, bukan saja ibadah badaniyah, tapi juga ibadah maliyah, harta mereka juga biasanya keluarkan. Jadi insya Allah ya Allahu alam secara umum tidak masalah ya. Tidak masalah karena kan ibadah pada malam-malam tersebut secara umum memang dapat kemuliaan. Maka kita bila berinfak pada hari itu ya pada malam-malam tersebut maka juga Allahu alam tidak masalah ya. Seperti itu. Apalagi zaman sekarang kita ada kemudahan. Kita nggak usah keluar masjid ya, kita bisa transfer gitu kan. Nah, ini lebih mudah lagi, tinggal transfer aja ya. 10 juta, 100 juta ke sini, 100 juta ke sini, 100 juta ke sini gitu ya. Pas dilihat kosong. Jadi cuman keinginan saja pengen ngirim 100 juta, tapi alhamdulillah sudah ada keinginan Pak ya. Mau ngirim 100 ribu aja ternyata saldo tidak cukup. Waduh. Ya. Itu Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kami tutup? Ya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Ya, silakan Pak. Allahu alam, yang zahir itu terjadi secara serentak. Walaupun bagaimana dengan waktu yang berbeda, Allahu alam. Allah sama seperti hadis yang menyebutkan bahwa kata Nabi SAW bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Maka mereka yang meminta, mereka yang mohon ampun, itu semua Allah akan ini kan. Kalau pakai akal manusia yang terbatas, maka kita nggak bisa bayangin sepertiga terakhir tuh gimana kan? Tiap malam tuh geser terus, kan? Malam sekarang misalnya tadi kita malam di Amerika, ini sekarang ini sudah ya berbalik sama di Amerika, itu kan? Kalau pakai akal kita yang terbatas, memang tidak akan bisa nyambung. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah ilmu yang diberikan kepada kalian kecuali hanya sedikit, kata Allah. Artinya al ilmu indallah. Ilmu itu ada di sisi Allah. Yang secara zahir satu malam, tapi bagaimana kemudian bisa tadi berputar, Allahu a'lam. Allah yang mengetahui. Seperti itu, Pak. Bisa di Indonesia malam tadi. Iya bisa jadi nanti pas bagian malamnya dia. Iya, maksud saya tetapkan itu dihitungnya satu hari. Satu Ramadan, misalnya anggaplah kalau terjadi tanggal 27, ya 27-nya saat itu di Mekah, nanti di Amerika ya 27-nya nanti pas berapa jam lagi. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi secara persis semua ada di sisi Allah. Ya, karena kita tidak bisa mengkiaskan dengan ilmu kita. Kalau kita ya terbatas, kayak misalnya mohon maaf ada yang mengkiaskan, nggak mungkin itu Allah turun benar-benar ke langit bumi. Sedangkan misalnya Indonesia ini ya bagaimana misalnya Allah ke Papua terus nanti ke sana bergeser terus setiap malam. Itu kalau pakai akal kita yang terbatas. Sedangkan Allah itu kita ketahui laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, kekuasaan Allah di luar batas nalar kita, ya. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak tadi. Ada yang mau disampaikan? Oh, enggak tadi Bapak. Saya kira Bapak mau menyampaikan sesuatu. Oh iya, ya. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan taufik supaya kita bisa beramal ya maksimal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga Allah menerima amal ibadah kita semua di malam-malam tersebut khususnya dan bulan Ramadan secara umum. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.